Islam dan juga agama Yahudi yang dibawa kemudian dalam hal ini dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, cakupan bertuhan hanya ada satu. Apa itu? Berlandas kepada firman Tuhan. Bagaimana kalau tidak masuk akal? Pasti masuk akal. Saya pastikan pasti masuk akal. Kalau firman Tuhan pasti masuk akal. Kenapa? Karena buku yang diciptakan kemudian oleh manusia berdasarkan atas wahyu yang didatangkan oleh pencipta, manual booknya harus selaras dengan akal. Jadi firman Tuhan tidak akan pernah terbantahkan dengan bantah-bantahan dengan akal. Nggak mungkin. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat lah insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendapatan akhi semua ya, yang seperti biasa Kristen selalu menganggap ya perkataan orang yang tidak berilmu itu dijadikan referensi ya. Contoh ketika Yesus mereka selalu berkata bukti Yesus itu adalah Tuhan, ketika Yesus tidak pernah berkata aku bukan Tuhan katanya. Nah, di sini menjadi sebuah kekonyolan ya. Orang-orang Kristen konyol. Karena apa? Ketika Yesus itu ditanya oleh seseorang ya, orang-orang yang hidup sezamannya, itu siapakah engkau? Dia menjelaskan dirinya adalah seorang nabi gitu. Tidak ada satupun dari mereka, orang-orang yang hidup sesamanya, itu bertanya, apakah engkau seorang Tuhan? Apakah engkau adalah Tuhan? Lalu tidak ada jawaban-jawaban yang dimana Yesus menjawab, aku bukan Tuhan. Karena memang tidaklah mungkin ya, orang-orang Yahudi itu khususnya akan bertanya, gitu ya, akan bertanya apakah engkau Tuhan? Karena apa? Tidak mungkin Tuhan menjelma menjadi manusia, itu tidak mungkin gitu. Maka Yesus tidak pernah menjelaskan siapa dirinya ya, siapa dirinya itu Tuhan atau bukan, tapi dirinya hanya menjelaskan dia adalah seorang nabi. Karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari lisan-lisan orang-orang Yahudi pada zaman itu, yang orang-orang yang hidup sezamannya selalu berkata, apakah engkau seorang nabi ataupun seorang Mesias gitu ya, adalah orang yang diurapi. Dirinya menjawab, iya, aku adalah seorang nabi gitu. Nah, ini kekonyolan demi kekonyolan itu selalu terlontar dari lisan orang Kristen, dan itu menjadi referensi dari oleh Kristen-Kristen yang lain, oleh karena mereka tidak mau berpikir itu. Nah, ini menjadi kekonyolan. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Bukan Tuhan. Jangan kau bertanya menjebak dirimu sendiri. Mana ucapan Yesus? Sekarang mana ucapan Yesus kalau dia bukan anjing? Ada ucapan Yesus, aku bukan anjing, berarti dia anjing gitu. Dasar bahlul. Silakan Dinda Felix, diajarin orang ini, latar dia biar jadi manusia, jangan jadi binatang terus mereka. Oke, saya sambung sedikit. Saya sambung sedikit Guru dan Sumba ya. Saya sambung sedikit, paling 5 menit selesai ini. Oke, Bang Raymond. Enggak, Pelik. Oke, sabar dulu. Kita diskusi baik-baik. Kita diskusi baik-baik. Jangan kau lari kemana-mana, Pelik. Iya, dari tadi saya kita diskusi baik-baik. Dinda Felix lanjut. Dia nggak berani hadapi saya. Lanjut deh. Oke, Bang Raymond. Tanggapi. Dibantah kalau tidak. Dibantah kalau tidak benar dibantah. Oke, Anda ini kemana-mana. Anda tadi berbicara tentang ajaran sesat. Sekarang iya, saya bertanya kepadamu, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai juru selamat?
perjelas dulu. Kalau Anda mengatakan dia adalah Tuhan, tunjukkan referensinya. Kalau Anda mengatakan juru selamat, referensinya mana? Jangan pelik-pelik, jangan kau minta bantuan sama saya. Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai juru selamat? Silakan dijawab dulu, perjelas dulu kau. Aduh. Kemudian kali kau. Iya, sebagai Tuhan atau sebagai juru selamat? Silakan. Oke. Aduh, kayaknya Kurunda ini harus maju nih. Dia nggak berani lawan saya. Saya itu malaikat maut bagi Kristen. Berani dia. Bukan nggak berani lawan Anda, cuma Anda yang menang congor. Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Jawab dengan jawaban yang literal. Silakan. Pelik bentar. Anda tadi bawa dalam Injil Matius 7 ayat 21. Injil Matius 27:1 ayat berkata apa? Setiap orang yang berseru, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang saya tanyakan adalah, tunjukkan satu ayat secara lo kok belum menjawab tuh, sudah tanya balik gimana sih? Woi, kamu jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya sebelum kamu tanya balik. Saya tanya kepada kamu dari yang berseru kepada Yesus Tuhan. Sekarang saya akan tunjukkan. Lo kok kamu balik tanya belum dijawab langsung balik tanya, gimana sih Raymond? Saya tanya kepada Raymond, konteksnya isi daripada ayat ini. Kamu diam turun ya. Udah. Kamu diam dulu. Bisa jawab, oke. Iya, lari aja, kabur aja. Udah, itu sudah lebih bagus kau kabur. Biar Bang Zuma dapat ya lawan yang sebanding. Kalau lawan kamu percuma. Ya, ya serahkan kepada host. Monggo host, silakan. Makasih Dinda Felix, Masya Allah. Siap. Kalau saya mengganggu. Enggak jadi masalah. Oke, lanjut. Iya, jadi saudara-saudara Kristen kalau mereka bertanya, mana dalilnya Yesus bukan Tuhan? Karena tidak ada dalilnya Yesus bukan Tuhan yang jelas, maka mereka mengatakan itu artinya bahwa Yesus Tuhan. Kalau kita mengatakan juga hal yang sama dengan logika dangkalnya dia, mana dalilnya Yesus mengaku bukan kucing? Ayo. Ada enggak? Enggak ada, berarti dia kucing. Mana dalilnya Yesus mengaku aku bukan waria? Ayo. Ada enggak? Enggak ada, berarti dia waria. Mana dalilnya Yesus aku bukan kodok? Enggak ada, berarti dia kodok gitu. Begitu maksudnya. Itu yang kalian jadikan alasan dalam berdiskusi menganggap anak orang Tuhan. Sebenarnya begini saudara-saudara Kristen. Mulai detik ini kalian harus belajar. Yesus yang kau paksakan menjadi Tuhan itu bukanlah dia yang lahir, yang diurapi Tuhan itu bukan. Yang kalian Tuhankan itu memang namanya Yesus Kristus. Paulus menyebutnya Kristus Yesus, dibaliknya sama Paulus. Yang kalian sembah itu Kristus Yesus adalah dewa yang nuzul ke bumi, turun ke bumi, mengambil rupa hamba, taat sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di atas salib. Jadi kalian mulai hari ini, detik ini harus memisahkan antara Yesus anak Maria dan Yesus yang dewa turun ke bumi menjadi hamba. Itulah dia yang mati digantung. Antara Theos yang turun ke bumi yang menjadi hamba, yaitu yang digantung, dengan Yesus yang menerima kekuatan dari malaikat yang langsung terangkat ke langit, itu beda. Jadi mau sampai kapanpun, sampai gigi kalian memanjang 6 meter ke depan, tidak akan pernah Anda temukan dalil Yesus itu Tuhan. Semua ucapan Yesus di Bible yang tinta merah itu membuktikan dia bukan Tuhan. Ketika dia bercakap sebagai manusia. Ketika dia bicara, dia bicara Nabi manusia. Muhammad mengakui dia Nabi. Jadi semua ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Yesus itu adalah ucapan manusia. Muhammad mengakui Gantian dia dulu, Jack. Nabi. Gantian dulu, Jack. Atau aku lempar juga kau, Jack.
Lanjut Gurunda. Tandanya kau pengecut, tanya ngocor saja. Panggil Allah ini Subhanahu wa Rotos. taala menjelaskan kepada kami melalui roh kebenaran Terus ini yang dipakai. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Itu dalilnya jelas. Allah yang menyatakan itu. Ini dari Allah, mana dia mengaku aku nabi. Sekarang di mana dalilnya Yesus itu Mana mengaku Tuhan? dalilnya Muhammad mengakui nabi? Ya Allah ya Nabi Karim. mana? Enggak tahu diskusi Gurunda. Mohon maaf saya lempar ini Gurunda. Iya, lemparkan orang manusia dongok. Enggak ada diskusi. Kebanyakan makan babi jadi mental babi, sudah jadi babi juga dia. Kebanyakan makan babi dari kecil, selalu disuruh minum darah babi dari emaknya. Pagi-pagi belum sarapan, darah babi dulu yang diawetkan diminumnya. Mentalnya mental babi. Ya kan gitu, tradisi kalian kan gitu. Teman-teman saya sudah mau alapkan itu banyak ngaku. Memang kami itu disuruh minum babi. Ada tradisi di agama kami, di keluarga kami itu minum babi katanya. Darah babi. Darah babi dimasuk ke dagingnya, dimasak sama-sama. Oh enggak. Teman saya yang dokter itu, ya dia ngaku. Maksudnya darah mentah dia diminumkan. Iya. Itu secara itu. tradisi mereka. Enggak. Kan babi memang enak toh katanya. Makanya diminumkan darah babi. Kan? Darah Saya nggak bawa suku loh ya. Sak-sak itu darahnya digabungkan dengan dagingnya, jadi dia jadi hitam itu dagingnya itu. Nah itu dia maksudnya. Kayak gitulah. Pokoknya darah babi lah diminumnya. Nah itulah makanya. Tapi bukan diminum mentah-mentah. Makanya mentalnya mental babi. Karena dalam tubuhnya mengalir darah babi gitu. Itu maksudnya. Kalau makan daging lembu mental jadi mental lembu, nggak betul juga lah. Kau kan makan lembu. Ingat. Lembu itu gimana tabiatnya lembu itu? Jadi kau mau kau jadi mental lembu kan nggak cocok juga. Lah, faktanya kita makan sapi kan? Itu faktanya. Semuanya kita makan. Kaulah itu. Contoh nih. Begitu saudara-saudaraku. Jadi saya mewakili, saya berbicara mengatakan begini. Orang Kristen yang membawa-bawa nama Yesus itu penyesat. Yesus menubuatkan, penyesat itu memakai namaku. Maksudnya apa? Bawa-bawa namaku, kemana-mana pakai namaku. Padahal mereka itu bukan domba, mereka itu serigala. Kristen ini bukan domba, Kristen ini serigala. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Kristen bukan Bani Yakub, jelas sekali itu. Jelas. Satu kelompok di atas muka bumi ini yang membawa nama Yesus, mengatakan Yesus Kristus, Yesus adalah Kristus, itu kan Kristen. Dan mereka bukan kelompok Yahudi. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa yang datang kepada Yahudi mengatakan Yesus itu Kristus? Ya Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Benar enggak Kristen itu mengkristenkan banyak orang? Ya benar. Jadi penyesat itu ya Kristen. Itu fakta, itu real. Tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada kemudian Islam yang datang kepada Bani Israel mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus. Nggak ada. Islam mana yang mengaku pengikut Kristus? Di luar Yahudi yang mengaku pengikut Kristus hanya Kristen. Maka nubuat itu digenapi oleh Kristen. Faktanya ada Paulus, faktanya ada Bible. Itu semua adalah bukti kalau Kristen inilah antikristus itu. Kristen itulah yang disebut penyesat, yang menyesatkan banyak orang. Itu real. Jangan cari di tempat lain. Makanya yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mereka semualah yang diusir. Bukan Hindu, bukan Buddha. Sadarilah itu kawan-kawan. Kenapa bisa demikian? Karena kalian melantik Yesus sebagai Tuhan. Tapi sebenarnya yang kalian sembah itu bukan Yesus. Yang kalian sembah itu kuasa gelap yang memakai nama Yesus. Siapa yang mau diskusi dengan saya? Sebentar aja, 1 jam. Biar tak kuliahin. Biar ku benerin otaknya, sarafnya. Ada nggak? Ya. Ya silakan, Kema Juntang. Oke, baik saudaraku. Saya bernarasi dulu. Anda boleh bertanya tentang Nabi Isa, Anda boleh bertanya tentang Al-Quran, apapun itu silakan. Saya kasih kesempatan Anda nanti bertanya. Tapi izinkan saya mengurai sesuatu di dalam Bible.
Saya akan membaca satu perikop kasus penangkapan Yesus. Nanti Anda dengarkan dulu, habis itu Anda uraikan ke saya. Jadi gini, Yesus kemudian di dalam Lukas 22 diceritakan begini. Pergilah Yesus keluar kota, sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ini manusia Yesus nih, manusia Yesus. Kemudian Yesus menjauhkan diri. Jadi Yesus itu mau ibadahnya khusyuk. Dia mau benar-benar konsen. Menjauhkan diri, kira-kira seperempat batu jaraknya. Sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya gini, ya Tuhanku, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini Yesus detik-detik penangkapan. Di sini muncul pertanyaan, kehendak Bapa, kehendak Yesus. Pertanyaan yang pertama, apa kehendak Bapa terhadap hambanya, terhadap anaknya yang suci ini? Apa yang Tuhan kehendaki berlaku kepada Yesus? Dibunuh atau diselamatkan? Itu pertanyaan pertama, nanti Anda urai. Maka seorang malaikat dari langit setelah Yesus berdoa, ya Bapa, maka malaikat turun. Apa fungsi malaikat ini turun? Seorang malaikat langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kekuatan apa yang Tuhan berikan kepadanya kalau ternyata yang ditangkap, yang dibunuh itu adalah Yesus? Kekuatan yang mana itu? Itu pertanyaan kedua. Nanti Anda urai supaya kita sistematis materinya. Yesus sangat ketakutan, makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu dia berdiri dan dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada muridnya, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang ketiga pertanyaannya, yang dimaksud Yesus pencobaan kepada murid-muridnya ini pencobaan yang mana? Apa pencobaan itu? Ini hal-hal yang perlu kemudian dikritisi dengan baik, dengan analisa yang sempurna. Yang pertama, kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa berlaku terhadap Yesus? Yang kedua, kekuatan yang diberikan malaikat kepada Yesus. Kekuatan apa itu dan apa fungsinya dan apa buktinya, apa realisasinya yang bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah Yesus mengingatkan muridnya agar jangan jatuh kepada pencobaan. Titik. Saya urai paragraf berikutnya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang-orang, syukran Bunda Mila, orang-orang bersama dengan Yudas. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Itu kata Yesus. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, meskikah kami menyerang mereka dengan pedang? Seorang dari mereka menyerang hamba imam besar hingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahilah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait suci, bait Tuhan, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Nah ini, coba dengarkan perkataan Yesus. Ini sudah mendapat kekuatan nih, sudah mendapat kekuatan, sudah menyerahkan semuanya kepada Bapa, sudah mewanti-wanti muridnya yang 11 ini agar waspada. Kemudian dia didatangi serombongan orang. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, kamu pikir aku ini perampok, perompak, pemberontak, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan juga pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah bait suci dan kamu tidak menangkap aku. Kok sekarang kau ingin menangkap aku? Ada apa? Bukannya tiap hari kita sama-sama. Ada apa? Yesus timpali sendiri bahwa tetapi ini memang saat kamu, ini memang waktumu.
Dan inilah kuasa kegelapan itu. Pertanyaan saya, apa maksud Yesus mengatakan inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu? Coba Anda menguraikan kepada saya penangkapan kepada Yesus, prosesi penyaliban, bangkit dari kematian, lalu dituhankan miliaran manusia. Apakah itu yang dimaksud kuasa kegelapan? Kalau bukan itu yang dimaksud oleh Yesus kuasa kegelapan, tolong terangkan kepada saya. Apa yang dimaksud oleh Yesus inilah saatnya kamu dan inilah kuasa kegelapan itu? Apa yang dimaksud kuasa kegelapan ini? Penangkapan terhadap Yesus, menyelamatkan manusia dari tebus dosa. Kalau menyelamatkan manusia itu bukan kuasa kegelapan. Catat itu. Artinya justru kalau menyelamatkan manusia, maka itu adalah kuasa terang benderang. Tapi dia mengatakan inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan yang dimaksud Yesus ini apa? Silakan Anda jelaskan kepada kami. Oh iya Bang, terima kasih. Panjang lebar juga sih. Mungkin agak banyak. Cuman begini Bang Juma, saya mau satu suara dulu. Saya mau nanya sedikit sebelum menjelaskan. Manusia jatuh ke dalam dosa itu rencana siapa? Saya ada 3 kategori nih. Rencana Maha Pencipta Bapa Allah, rencana manusia, atau rencana iblis. Mohon dibantu dijawab dulu. Oke. Tuhan menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Rencana Tuhan agar alam semesta ini terpimpin. Rencana iblis menjatuhkan manusia. Paham sampai sini? Jadi Tuhan tidak pernah berencana menjatuhkan manusia. Tuhan berencana menjadikan manusia penguasa sebagai pemimpin. Tapi iblis senantiasa mengintai untuk menjatuhkan manusia, melakukan pencobaan-pencobaan kepada manusia. Sejak Adam dicipta sampai hari ini, iblis kerjanya adalah menyesatkan, mengajak manusia meninggalkan firman Tuhan. Itu. Nah, coba Anda telaah, siapa agama yang tak ada lagi firman Tuhan di dalamnya, tapi dihapuskan? Lanjut. Baik, terima kasih Bang. Jadi gini, mungkin di sini kita agak berbeda ya. Kalau manusia jatuh ke dalam dosa, itu rencana manusia itu sendiri yang memakan buah itu. Mungkin itu aja penjelasan saya ya, karena kita berbeda. Saya terima kasih. Itu aja Bang. Oke. Selanjutnya terima kasih. Ya. Baik, baik. Jadi kerjaan iblis itu suka fitnah. Tuhan tidak sehakikat, Tuhan tidak serupa manusia. Difitnah. Manusia sehakikat dengan Tuhan. Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Difitnah. Tuhan itu manusia dan anak manusia. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Difitnah. Tuhan itu serupa dengan makhluk. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Difitnah, Tuhan pun digantung manusia. Tuhan menghidupkan dan mematikan. Difitnah, Tuhan itu dihidupkan dan dimatikan. Semuanya iblis putar balikkan keadaan. Fitnah, fitnah, fitnah dan fitnah. Dikatakan Adam yang merencanakan jatuh. Fitnah. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan adalah orang-orang kafir yang membantu setan untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Kita dengarkan, masih ada di kuping kita suara kawan kita tadi. Apa yang dikatakan? Yang merencanakan dosa, yang merencanakan kemudian jatuh dalam dosa adalah Adam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah.
Padahal yang merencanakan kemudian menjatuhkan Adam itu iblis. Al-Quran mengatakan saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir. Mereka akan menjadi pahlawannya setan. Coba. Dia mengatakan Adam sendiri yang mau. Padahal jelas-jelas di Bible iblis yang mau Adam jatuh. Tapi pahlawan-pahlawan setan lagi membela setan, lagi membela kemudian moyang mereka. Bukan moyangku yang salah, bukan moyangku yang membujuk Adam. Adam sendiri yang mau jatuh kok. Ini Al-Quran tidak pernah keliru tentang itu, saudara-saudara. Al-Quran tidak pernah keliru. Al-Quran ketika memberikan satu informasi pesan dari langit, itu tidak pernah sedikit pun meleset. Coba kita lihat. Al-Quran kita mengatakan orang-orang kafir itu adalah pahlawannya setan. Orang-orang kafir itu adalah prajurit-prajuritnya setan. Mereka lah yang akan membantu setan untuk menjerat anak manusia agar anak manusia itu masuk neraka. Nanti setelah Adam difitnah, Adamlah yang menginginkan dan bla 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 bla. Gak cukup sampai situ. Nanti difitnah lagi, Adamlah yang mewariskan dosa, bla 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 bla. Tanpa dalil, tanpa pengetahuan, fitnah digencarkan di mana-mana. Terakhir fitnahnya apa? Yesus orang benar, Yesus orang yang dikasihi, dia adalah jalan, dia memberikan hidup yang kekal, dia orang yang disayangi Tuhan, dia dilindungi, jangankan dibunuh, kena panu aja Tuhan tidak izinkan, tapi nanti difitnah tuh, diputar. Yesus memang mati dengan jalan kutuk demi dosa kita. Nenekmu kiper. Kau yang berdosa, orang suci yang mau mati untuk kau. Penyakit. Inilah yang Al-Quran katakan fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit sehingga sulit hatinya itu sembuh. Yesus manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dalilnya jelas kisah para rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba yang suci. Hamba suci boleh nggak dikutuk? Nggak boleh. Nah, terakhir sebelum saya serahkan kepada forum. Sebenarnya iblis itu mau manusia selamat atau iblis itu mau manusia ke neraka? Orang Kristen pasti pandai mengatakan orang mau masuk ke neraka, iblis mau manusia masuk ke neraka, Tuhan mau manusia masuk ke surga. Oke, yakin Bang Suma. Jadi iblis itu mau kita masuk neraka, mau. Nah, ikat kata-katamu ya. Kau katakan iblis itu mau kita manusia ini masuk neraka. Kalau begitu, kenapa iblis menyalibkan Yesus? Bukankah dengan adanya salib kalian bebas dari dosa waris? Dengan adanya salib kalian dibebaskan dari kutuk? Terus kenapa iblis mau membebaskan kalian dari kutuk? Iblis mau Anda masuk surga atau iblis mau Anda masuk neraka? Masuk neraka. Kalau begitu ngapain dia menyerahkan Yesus untuk disalib? Kalau salib adalah simbol keselamatan, kalau salib adalah jalan keselamatan, kalau salib menebus dosa-dosa manusia, kenapa iblis mau dosa-dosa manusia ditebus? Yang mana yang betul? Iblis mau manusia masuk neraka atau iblis mau manusia masuk surga? Jelas iblis mau manusia masuk neraka. Kalau begitu, beriman kepada penyaliban sebagai jalan keselamatan justru adalah jalan ke neraka. Kenapa? Karena iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Iblis langsung berhadapan Yesus. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Berapa kali iblis berusaha membunuh Yesus? Setelah gagal, maka iblis melalui orang
melalui Yudas, melalui imam kepala, melalui mahkamah agama, melalui orang Farisi, melalui ahli Taurat. Berhasil tidak iblis? Kata Yesus, nonsen. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti yang disalib siapa? Tanya sama orang Kristen. Jadi penyaliban itu hanya alat untuk kuasa kegelapan berkuasa. Yang tadi itu yang saya minta dijelaskan. Panjang lebar saya mengurai. Kenapa Yesus mengatakan saatnya waktumu dan saatnya kuasa kegelapan? Kuasa kegelapan yang dimaksud itu apa? Mati di atas salib terus untuk menyelamatkan manusia. Itu bukan kuasa kegelapan, Cak Kangkung. Yang dimaksud kuasa kegelapan itu adalah sepeninggal Yesus dunia menjadi gelap. Kenapa? Karena iblis berkuasa. Nah, mana kuasa iblis? Mana kuasa iblis? Yang mana kuasa iblis yang Yesus maksud? Mana? Yang mana? Terus malaikat turun ke bumi ngapain? Beri kekuatan apa? Kekuatan apa yang diberikan oleh malaikat kepada Yesus? Mati, disalib gitu. Kalau diberi kekuatan, ya digerek lehernya pun tidak akan mati. Namanya sudah dikasih kekuatan sama malaikat. Habis dicas kayak HP. Yesus kuat. Kau mau tombak lambungnya pun anti peluru. Kau mau tampar 1000 kali pun gak akan mati. Sudah dapat kekuatan. Artinya kuasa kegelapan itu pun terjadi. Ingat Yohanes 14, Yohanes 12 kata Yesus, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia telah datang, dan dia iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Dan Yesus mengatakan bahwa iblis akan dilemparkan keluar. Saatnya dunia dihakimi. Sebab iblis telah datang dan dan penguasa dunia telah datang dan dia telah dilemparkan keluar. Artinya kuasa kegelapan itu setelah Yesus terangkat ke langit, iblis menguasai dunia. Makanya dia mengatakan, pergilah, kepada aku telah diberi kuasa. Itu dia. Kuasa apa yang diberikan? Kuasa kegelapan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh manusia menjadi pengikutku. Itulah kuasa kegelapan yang dimaksud oleh Yesus. Ada yang membantah? Silakan, mari kita mainkan datanya. Silakan teman-teman sekalian. Ya, silakan. Semanong Khalid. Atau Bang Ufam dari Timur Leste, silakan. Bang Ufam, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum untuk semuanya. Silakan. Mau bantah? Oke. Ya, aku belum dari tadi belum benar-benar nyimak ya. Aku belum mengerti. Yang lain aja dulu Bang. Nantilah aku bertanya pada Bang Zuma. Bang Zuma ya? Ada Bang Zuma? Saya. Oke. Ya, oke. Yang lain aja dulu ya. Aku belum paham juga ya. Maksudnya aku baru naik ya. Itu Bang. Oke, baik. Iya, Melvin, Semanong Khalid, silakan. Melvin. Kalau hanya jadi berhala, saya turunkan, Melvin. Halo. Iya, silakan. Jadi gini, panjang lebar Juma udah menjelaskan, tetapi kami anak-anak Tuhan, kami tahu mana benar. Jadi kami anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kami mengenal gembala kami. Iya, aku adalah domba-domba Kristus. Kami mengenal suara Kristus. Kami mengenal Juma ini kan berupa Juma menyesatkan, sangat menyesatkan. Dalam hati kami, kalau ditanya yang di bawah ini, tahe Juma banyak kali ceritamu. Kau putar balik, kau putar kiri, kau putar kanan cerita itu, kau karang-karang biar macam-macam tidak terjadi penyalipan. Dustanya kau Juma, biar kau tahu Juma, kau pendusta. Ia menginginkan kematian terhadap Yesus, Tuhan atau iblis? Kau nggak ngerti, kau hanya pendusta, kau pembelit-belit Alkitab. Dijawab aja, nggak usah nangis. Ia menginginkan kematian terhadap Yesus, ia melakukan pencobaan berulang-ulang kepada Yesus agar Yesus mati, itu Tuhan atau iblis? Nah, kapan kau bersekutu sama iblis untuk menjatuhkan Yesus? Saya ulang pertanyaannya. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu Tuhan ke
atau iblis ke? Jawab. Apa nak kau tanya ke? Tanya Kau penyesat pertanyaan. Tanya pertanyaan. Kami Jawab kenal Kristus pertanyaan ke? yang betul. Anda tuh penyesat. Jujur. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus orang benar ini, iblis ke, Tuhan ke? Kau hanya penyesat, kawan. Kau nggak menyesatkan domba-domba. Saudaraku, jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan karena saya Muslim, apa yang saya lontarkan kebenaran Anda tolak. Jangan karena sesama kalian Kristen, meskipun salah kalian terima. Jangan. Pertanyaan saya simple. Yang menginginkan kematian terhadap orang benar, terhadap orang yang dikasihi Tuhan, yang dicipta dengan mukjizat, kepadanya dia berkenan, iblis ke atau setan ke? Tinggal jawab. Tapi kau ahli, kok bertanya kau sendiri adalah seorang ahli. Lucu. Ahli bertanya. Ahli apa? Biarlah ketawa ini. Disitulah saudaraku harusnya kau berpikir, siapa sih yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Iblis apa Tuhan? Sedangkan kekuatan yang dibangun oleh Kristen seibarat membangun rumah di atas pasir. Kau kutip-kutip lagi Alkitab. Oh, cuma itu ucapan Yesus kan? Iyalah, macam gak ada referensi yang lain. Yesus mengatakan, Yesus disalib karena nubuatan. Yesus disalib rencana Tuhan. Yesus disalib dosa waris karena mau dihapus. Itu kan Anda berargumentasi seperti Anda membangun rumah di atas pasir. Karena kekuatan alasan Anda itu tidak primer datanya. Kenapa? Kitabnya orang Yahudi turun kepada mereka tak ada hubungannya dengan konsep yang dibangun Paulus. Dewa turun ke bumi menjadi hamba lalu taat mati dibunuh di atas salib. Itu nggak ada hubungannya. Tapi yang betul saudara adalah orang-orang berencana kemudian berserta dengan iblis untuk merusak Yesus, membunuh Yesus. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kau bertanya, kau ahli? Enggak, pertanyaannya untuk kita urai maksudnya. Sekarang pertanyaannya adalah, ada 3 hal yang mesti saudara Kristen lalui. Yang pertama, kata Yesus nih, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti bukan lagi dong dia yang datang ke Lukas, ke Markus, Matius, apalagi di Pulau Patmos. Karena nggak banyak lagi. Sebab penguasa dunia ini datang. Siapa itu? Iblis yang membawa kuasa gelap. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ayolah saudara-saudara. Apakah iblis berhasil membinasakan Yesus melalui Yudas? Tidak. Melalui imam kepala? Tidak. Mahkamah agama? Tidak. Orang Farisi? Tidak. Itulah makanya malaikat turun memberi kekuatan kepada dia. Itu. Kenapa dia mengatakan, berdoalah agar kamu jangan dicobai. Kenapa? Karena akan muncul Yesus palsu mendatangi mereka. Mengaku Yesus. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepada kalian mengaku aku. Dia mampu bermukjizat, melakukan tanda dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan kalian. Maka berdoalah agar kalian tidak jatuh pada percobaan itu. Yesus palsunya datang. Coba Anda lihat. Ketika Maria datang kepada ke-11 muridnya, mayat yang dikuburkan itu tak ada di kuburan loh. Kata Petrus, apa yang sedang terjadi? Mereka nggak percaya dan menganggap ucapan mereka itu omong kosong. Begitu juga ketika kemudian ada yang bangkit dari kubur. Matius 28 nomor 18, 19. Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Apa yang terjadi? Ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu. Ini fakta.
Fakta saudara, Yesus yang mengatakan, dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ya Allah ya Karim. Yesus berdoa semalam-malaman, turun malaikat memberi kekuatan. Habis itu dia mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya, ketika iblis datang kepada Yudas, iblis datang kepada imam kepala, iblis datang kepada mahkamah agama, agar mereka membuat kesaksian palsu, agar mereka membuat tipu muslihat, agar mereka bersekongkol membunuh Yesus, iblis tak berkuasa. Jadi siapa yang berkuasa? Pencipta langit dan bumi yang berkuasa mengangkat Yesus langsung ke langit. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Apa kata Petrus? Bukankah kakek kita Daud yang telah menubuatkan tentang bangkitnya seorang Mesias di tengah-tengah kita? Dan kuburan kakek kita Daud masih ada berada di tengah-tengah kita. Dia yang telah menubuatkan seorang Mesias akan ada, akan hadir, tidak ditinggal di dunia orang mati dan jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Kurang apa lagi? Yesus juga mengatakan hal yang sama. Apa kata Yesus? Coba Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 22, sebelum kedatangan malaikat. Apa katanya? Setelah kedatangan malaikat, apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk aku. Di ayat lain, Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang benar? Apa yang dijanjikan Tuhan terhadap orang yang dikasihi? Apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang cinta kepada hukum? Kebinasaan atau hidup kekal? Hidup kekal dong. Berarti Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Bapak yang mengasihi aku sebelum dunia ini dijadikan. Terus Bapak ngapain ketika orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya terancam ingin dibunuh oleh orang-orang laknat? Tuhan ngapain? Tidur? Biarin aja mati sono. Nggak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, menyelamatkan kemudian hambanya Yesus Kristus. Kuasa gelap berkarya. Muncullah apa yang dinubuatkan Yesus. Penyesat yang muncul memakai namanya dan berkata, akulah Kristus, kepadaku telah diberi kuasa. Itulah yang Kristen sembah. Penyesat yang mengaku mengatasnamakan Yesus, itulah yang kalian ibadahi di gereja. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, penguasa dunia sudah datang. Saatnya penguasa dunia sekarang ini. Dan kita lihat pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Tuh, dunia dihakimi. Sekarang, aku pergi, dunia dihakimi. Dengan cara apa dunia dihakimi? Penguasa dunia yang bertahta duduk di tempat yang kudus, memutarbalikkan firman Tuhan. Matius 15. Itu jelas itu dikatakan. Nah, kemudian Yesusnya mengatakan sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Sekarang iblis dilemparkan keluar. Sekarang dilemparkan keluar. Ini dilemparkan keluar dari mana? Hanya ada dua tempat. Yang pertama dari Eden, yang kedua dari goa gelap, kuburan. Sekarang permasalahannya adalah, apakah iblis yang dimaksud Yesus dilemparkan keluar itu dari Gan Eden? Tidak mungkin, itu sudah terjadi pada masa Adam. Satu-satunya tempat dia dilemparkan keluar sang penguasa gelap ini adalah kuburan. Bang Suma, jaga mulut lo. Ngapa? Kenapa lu bilang kuburan? Emang kenapa? Apa ada referensi? Ada. Di mana itu tertulis kalau iblis itu dilemparkan ke alam kubur? Ada dalilnya, Bung. Di mana itu? Yesaya nomor 14, nomor 12. Yesaya bab 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14. Endingnya di data nomor 15-nya.
Ketika Lucifer naik ke langit, hendak menyamai Tuhan di awan. Bermimpi dia ingin menyamai sang pencipta langit dan bumi. Dibalas oleh Tuhan. Apa kata Tuhan? Sebaliknya ke dalam kubur engkau dilemparkan. Referensi kedua, Yesus sendiri yang ngomong. Apa kata Yesus, bang? Angkatan jahat, angkatan tidak setia, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Torah, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Dia tidak mengatakan demikian juga aku, tapi dia mengatakan demikian juga anak manusia. Yudas anak manusia, Bom anak manusia, Edis anak manusia, kecuali sudah ada akte kelahiran anak setan. Anak manusia juga akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti ada kebangkitan. Dilemparkan keluar. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Berarti kebangkitan pada hari ketiga tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Ini fakta, ini real. Referensinya akurat. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Dasar pijakannya, tolak ukurnya adalah masa detik ketika Yesus ingin ditangkap. Yesus berdoa enggak? Berdoa. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Apa buktinya dikabulkan? Malaikat turun. Malaikat turun menjamah Yesus, saudara-saudara. Memberikan kekuatan, saudara-saudara. Apakah sampai di situ? Enggak. Yesus berpesan, jangan sampai engkau dicobai. Sampai di situ hanya? Enggak. Yesus juga mengatakan, inilah saatnya kuasa kegelapan. Hai, berarti ada kemudian pemutaran balik keadaan. Yang Yesus tadinya adalah nabi, dia hanya rasul, dia manusia biasa. Ada pemutarbalikan fakta. Ketika penguasa gelap yang bekerja, maka yang tadinya A menjadi B, yang tadinya manusia menjadi Tuhan, yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya sahih menjadi batal, yang tadinya aturan menjadi perintah larangan, yang tadinya kewajiban menjadi tidak wajib, yang tadinya manusia menjadi Tuhan, yang tadinya firman Tuhan menjadi sampah. Ada pemutarbalikan fakta yang terjadi di sana. Ini real, bukan mengada-ngada. Al-Quran saya yang mengatakan itu, dan dasar pijakan saya berbicara kitab suci saya. Negara ini menjamin saya untuk berbicara, karena saya adalah rakyat Indonesia yang punya hak untuk berbicara tentang kebenaran dan berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Itu legalitas saya. Kemudian Al-Quran saya juga menerangkan dengan sangat valid. Iyyadu'una min duni illa inatha wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanyalah inasa, berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ini saya harus luruskan. Berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, diberikan Injil, mengajarkan tauhid, mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, itu imanku. Dan kemudian Al-Quran mengatakan akan mengangkat derajat orang-orang yang mengikuti beliau dan membersihkan kemudian beliau dari orang-orang kafir. Ketika orang memfitnah dia menjadi Tuhan, dia menjadi terkutuk. Saya sebagai nabi, umatnya Nabi Muhammad, diutus kemudian untuk membersihkan beliau, membersihkan nama beliau. Dan dia juga berpesan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Yang mengherankan saat ini, saudara-saudara, umat Islam berjuang membersihkan nama beliau dari tuduhan ditampar, dari tuduhan ditonjok, diludahin, diseret, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh secara sadis dan terkutuk. Islam muncul membantah itu semua. Tidak,
Tidak sama sekali. Yesus manusia suci. Dia terkemuka di dunia. Dia datang di tengah kaumnya, mengajarkan kaumnya untuk menjadi orang benar, menjadi orang yang kudus. Beliau tidak pernah membantah firman Tuhan. Dia adalah orang spesial yang diutus Tuhan di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah dari seorang ibu yang sangat muslimah. Ini misi Islam, membersihkan nama baik beliau dari fitnahan orang-orang yang kurang kerjaan melantiknya menjadi Tuhan. Padahal dia sendiri dalam kitab yang sama mengatakan agar mewaspadai sosok Kristus Yesus yang datang setelahnya yang menyesatkan banyak orang. Sudah berapa kali kami harus berbicara? Berapa kali Bang Suma harus ngomong? Mulai detik ini, saudara-saudara Kristen harus bisa membedakan antara Yesus nabinya orang Yahudi yang diimani oleh umat Islam dengan Kristus Yesus yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada orang-orang penulis Bible, dan juga termasuk yang datang ke Pulau Patmos mengaku tunas Daud, bintang gemilang, bintang timur gilang gemilang. Itu adalah dua sosok yang berbeda. Berapa kali Bang Suma harus berbicara itu? Data demi data, bukan kami mengada-ngada. Bahkan di dalam kitab saudara ada pengusiran kan? Yang memanggil Yesus Tuhan diusir kan? Yang bernubuat pakai nama Yesus diusir kan? Bermukjizat mengusir setan, bernubuat diusir kan? Iya kan? Diusir. Lalu kekuatan apa yang kalian pakai untuk membantah semua pengusiran-pengusiran itu? Keturunan ular beluda, tidak bebas dari neraka, penyesat, memakai namaku, bla 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 bla. Kekuatan apa? Kekuatan kuasa kegelapan yang Yesus maksud di dalam kitab Anda sendiri, Lukas 22 itu. Itu dia. Makanya dalam Al-Quran, tidakkah kau melihat sekelompok manusia menuhankan hawa nafsunya? Ah, itulah kalian. Nafsu kali menyembah orang. Nafsu kali menyembah anak orang. Nafsu kali. Tak ada perintah, tak ada contoh, tak ada ajaran, tak ada instruksi, tak ada firman untuk menyembahnya. Tapi nafsu kali. Itulah yang dimaksud menyembah, mempertuhankan, mengibadahi hawa nafsu. Saya kira begitu sebagai penutup mata kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semester ini bisa lulus. Ada yang saya lihat ini sudah 3 kali mengulang, ada yang 6 kali dapat error semua. Kenapa? Karena susah membedakan antara manusia dengan ayam, antara sapi dengan kambing. Makanya nilai kalian error terus. Begitu naik diskusi, dikasih waktu untuk memaparkan pendapatnya, error terus. Tidak pernah mau sadar, tidak pernah mau waras. Sudah dikasih 6 SKS. Bukti Yesus itu bukan Tuhan adalah dia manusia. Bukti Yesus bukan Tuhan adalah dia tidur, dia makan. Hanya orang sinting, bahlul dan tidak waras yang sudah melihat nyata dia manusia masih mengatakan dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi mudah-mudahan semester depan kalian sudah mulai sehat dan saya akan memberikan nilai baik dengan predikat hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah dengan sampul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Silakan diambil alih teman-teman sekalian. Ya, Bang Ufam Tobim, ada yang mau disampaikan? Bang Ufam. Siap. Ya, silakan Bang Ufam. Ya dari tadi sih aku karena gini kan ini kan katanya di Bang Zuma terlalu banyak tadi bernarasi, jadi aku juga nggak tahu mana yang mau dipertanyakan, tapi kan ini room diskusi ya, bukan tempat taki ya gitu loh. Untuk kalau misalnya ya Bang Zuma, salam kenal dariku, bukan orang Indonesia, aku Katolik Bang. Oke. Ya, maka kalau Katolik maka pasti Bang Zuma tahu kalau saya akan menjawab pertanyaan atau memberi pertanyaan bukan semata-mata dari kitab suci. Bagi orang Katolik, Alkitab adalah bukan firman Allah. Itu adalah catatan-catatan
tertulis tentang firman Allah. Maka saya pun akan mendasarkan diri kalau berdiskusi sama Bang Juma, maka saya akan menggunakan dasar-dasar filsafat, teologi dan juga transcendentais. Maka apapun yang seperti tadi Bang Juma dalam bernarasi semua tentang ayat-ayat kitab suci, maka ada sebagian yang tidak mungkin saya setuju dengan Bang Juma gitu. Nah, jadi kalau boleh gini ya Bang Juma, saya rasa hormat karena Bang Juma seorang ustadz dan juga apologet Islam. Rasa hormat saya dari Timor Leste untuk Abang. Kalau ada kata-kata yang salah minta maaf juga ya. Itu masalah moralitas. Tapi kalau masalah pengajaran, saya pikir Bang Juma pun tahu bahwa ya, orang Katolik itu tidak semudah digoyahkan gitu ya. Jadi saya juga nggak berani, saya juga nggak mau terlalu banyak berdebat dengan Bang Juma, tapi ada hal-hal tertentu yang saya sendiri akan siap menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari Bang Juma, kalau saya sih gini aja Bang Juma, kalau saya orang Katolik itu nggak suka berdebat dengan teman-teman Islam, karena pada dasarnya segala sesuatu yang berbeda itu nggak bisa disatukan atau diperdebatkan. Itu yang saya itu statement awal dari saya. Maka selanjutnya saya tunggu dulu pertanyaan apa yang Bang Juma tanyakan kepada saya. Ya, saya juga minta maaf dulu kalau saya naik di sini bukan untuk berdebat dengan teman-teman Islam. Bang Arif udah saya sering masuk di room ini. Jadi Bang Juma, kalau misalnya Bang Juma kalau tanya saya akan jawab dari tiga pilar tadi, yang saya bilang dari filsafat, teologi dan transcendentais, dan juga saya akan menjawab dari sisi kitab suci, magisterium, dan juga tradisi suci. Jadi maafkan aku kalau misalnya sampai itu ya. Jadi itu aja dari saya, Bang Los. Terima kasih. Baik. Jadi gini. Kalau di kelas akademik kita terkadang mempelajari hal-hal yang bersumber dari materi yang cakupannya, ruang lingkupnya, hal-hal yang dimensi di bawah akal sadar kita. Itu hal biasa. Seperti ilmu kalam, seperti ilmu filsafat, atau apapun itu yang menjadikan kemudian kita ini menjadi manusia yang memiliki kepiawaian di dalam memberikan pesan dan menerima pesan. Karena kita ini manusia yang memiliki tingkat kecerdasan. Tapi ketika kita berbicara keyakinan, di mana keyakinan ini adalah kendaraan yang menghantarkan kita kepada keselamatan yang hakiki kekal, maka kita tidak boleh hanya mengandalkan sesuatu dan menganggap sesuatu yang kita andalkan ini adalah kebenaran yang mutlak. Kenapa? Sepandai-pandainya kita ini hanyalah ciptaan yang diberikan kemudian kodrat, kecakupan dan kecukupan paham terhadap satu simbol yang Tuhan berikan melalui sebuah kitab yang kita anggap suci. Contoh, Al-Quran saya mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara manusia ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, tidak mengerti tentang kitab suci, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lantas angan-angannya dan duga-menduga ini dijadikan sebagai jalan dengan mimpi bisa selamat. Kalau kita lihat dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan kau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan kamu bersandar terhadap akar pemikiranmu, filsafat, teori berpikir, hasil berpikir, kekuatan berpikir, sentralisasi dari buah pikir. Jangan. Tetapi harus bersandar kepada firman Tuhan.
Nah, memang saya mengaku saudara Kristen tidak bisa mendudukkan Bible ini sebagai satu-satunya sandaran untuk bertuhan kepada Yesus Kristus. Nggak bisa. Secara akal tidak lolos Yesus itu menjadi Tuhan. Secara naluri tidak cocok. Logika sehat nggak cocok. Maka Kristen membutuhkan kemudian ilmu praduga. Kristen kemudian membutuhkan angan-angan. Kristen membutuhkan buah pikiran. Tidak cukup hanya dengan Bible. Nah, itu pembedanya. Sehingga Kristen ya harus cocokologi, harus kemudian mencocok-cocokkan, mentafsir-tafsirkan, harus kemudian menyambung-nyambungkan. Kalau di Islam dan juga agama Yahudi yang dibawa kemudian dalam hal ini dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, cakupan bertuhan hanya ada satu. Apa itu? Berlandas kepada firman Tuhan. Bagaimana kalau tidak masuk akal? Pasti masuk akal. Saya pastikan pasti masuk akal. Kalau firman Tuhan pasti masuk akal. Kenapa? Karena buku yang diciptakan kemudian oleh manusia berdasarkan atas wahyu yang didatangkan oleh pencipta, manual booknya harus selaras dengan akal. Jadi firman Tuhan tidak akan pernah terbantahkan dengan bantah-bantahan dengan akal. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah, sehingga keadaan ini menghantarkan Kristen harus minta tolong kepada ilmu filsafat. Harus minta tolong kepada tafsir-tafsir yang tidak mendasar terhadap disiplin ilmu baku. Nah, itu yang terjadi, Bung. Jadi, ya kalau hanya mengandalkan kekuatan berpikir, maksudnya kemana kita bisa berpikir? Ya, sama seperti orang tidur. Bebas ngomong. Tapi jangkauan kebenarannya lepas daripada kaidah pewahyuan. Nah, itu yang saya lihat di saudara-saudara kami Kristen ketika kami berdiskusi atau kami berdebat. Silakan. Betul Bang Juma. Ya, di satu sisi saya setuju dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Juma. Tapi yang namanya selama manusia masih menjadi sebagai manusia, makhluk yang ciptaan itu, maksudnya manusia sebagai manusia, maka mau tidak mau orang harus menggunakan akal budi, rasionalitas dia. Karena bagaimanapun manusia yang beriman tidak bisa melepaskan diri dari apa yang namanya filsafat, sebagaimana yang Bang Juma tadi jelasin. Karena filsafat itulah yang akan menuntun orang. Kalau dalam prinsip Katolik itu yang namanya Ansidada Theologia, itu mengatakan bahwa filsafat itu mengantarkan dengan akal budinya dia berpikir tentang sesuatu yang transcendentais, yang sesuatu yang transcendental di luar kemampuan manusia. Dengan filsafat dan akal budi yang terbatas dan juga itu masih dalam tahap filsafat itu untuk menilai sesuatu yang transcendental, artinya Allah itu berada di luar itu. Maka saya pun setuju seperti tadi, bukan berarti manusia terikat dengan masalah filsafat. Karena filsafat itu adalah bagaimana semua orang yang percaya kepada Allah itu bahwa dengan dia menggunakan akal budi. Saya nggak mau masuk ke agama manapun, tapi setiap orang yang percaya karena dia menggunakan akal budi berarti pada tahap filsafat. Maka saya ada teman-teman typing di bawah, bukan untuk debat di sini. Jadi oke, saya sepakat dan saya setuju dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Juma. Saya belum masuk ke apa yang menjadi pokok pembahasan masalah-masalah transcendentais yang kemudian diyakini manusia yang berakal budi itu tadi. Jadi ya saya pun sepakat itu. Tapi kalau misalnya kalau ada yang bahas tentang sesuatu yang transcendental di luar kemampuan manusia tentang Allah atau apa yang dipercaya, termasuk orang Katolik juga yang meyakini sesuatu yang bukan lagi ciptaan. Artinya bukan lagi ciptaan itu artinya di luar ciptaan, maka setiap ciptaan tidak mungkin bisa memahami 100% kalau bukan walaupun menggunakan akal budi dia untuk memahami dan menilai, tapi tidak akan mungkin 100% dia memahami yang namanya transcendentais atau Allah itu sendiri, Allah pencipta itu sendiri. Dan saya setuju dengan Bang Juma. Saya tadi bukan mau naik sini bukan untuk berdebat, tapi saya sepakat. Ya, kalau misalnya saya bertanya pun gini.
Demikian tadi kamu muslimin ya, di mana perdebatan itu berlangsung dan cukup seru lumayan ya. Kalau sudah angki semua itu memang ya keren gitu ya. Ya banyak juga yang lain keren, itu banyak juga. Cuman kalau debat mendikte memang tidak asik untuk didengarkan, kurang enak gitu ya, tidak mengedukasi. Jawab A atau B, jawab B atau A, gitu, tidak ini, yang tidak tidak etis ya juga ya. Debat yang enak untuk didengar ketika satu dengan yang lain gitu, dari pihak muslim maupun Kristen itu saling mengeluarkan dalil sebagai hujah gitu. Jadi enak akan didengar. Kalau kita mendikte A atau B, ini itu jadi kesannya tuh cemana gitu, kurang pantas saja gitu. Seolah-olah kita jadi macam apa ya, tidak memberikan ruang ya mereka untuk membela imannya gitu. Tapi disinilah maka ketika berdebat dengan orang-orang Kristen itu setidak-tidaknya kita harus menguasai dalil-dalil yang ada di kitab mereka. Karena kalau semua pakai Al-Quran itu tidak akan pernah nyambung ya, karena mereka tidak mengimani dari apa yang kita imani. Tapi kalau kita menguasai dalil-dalil yang ada di dalam kitab mereka sebagai hujahnya, maka akan nampak terang ya, akan nampak terang bahwasanya oh orang ini mampu memberikan bantahan atau tidak, oh orang ini mampu memberikan pembuktian atau tidak melalui isi kitabnya tentang bagaimana konsep ketuhanan itu gitu. Jadi akan rasanya tuh akan lebih apa ya, lebih lapang, lebih bagus gitu, didengarkan pun lebih bagus. Nah kalau sudah mendikte itu jadinya sempit gitu, sempit rasanya tuh, hanya debat kusir yang ada. Kalau sudah debat kusir susah untuk kita kembangkan, itu susah gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya iri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.